nabi-nabi palsu mewartakan dirinya sendiri karena ia tidak berbuah dari Allah. Kita mewarisi ajaran iman Kristiani. Seruan, semangat kenabian membawa kita pada buah-buah yang baik, hidup bersatu dengan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Rabu 28 Juni 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gereja merayakan peringatan wajib Santo Irenaeus, seorang uskup dan martir. Irenaeus diakui sebagai teolog dan saksi tradisi kuno gereja di Smyrna. Ia belajar pada uskup Polikarpus yang masih mengenal Rasul Yohanes. Kemudian ia ke Perancis dan tahun 177 ia menggantikan Pontinus, uskup Lyon yang gugur sebagai martir selama 25 tahun. Ia memimpin misi di Prancis, menata gereja yang masih muda. Pada waktu itulah ia menulis karya tulisnya yang terkenal melawan kesesatan, yaitu aliran Gnostik. Di samping itu, ia mendasari tradisi yang sejak para rasul diajarkan oleh gereja dari generasi ke generasi. Di mana ada gereja, di situ pula ada Roh Kudus, katanya. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, pokok damai sejati, berkat bantuanmu Santo Irenaeus berhasil mempertahankan ajaran benar dan meneguhkan damai bagi gereja. Semoga berkat bantuannya kami dikuatkan dalam iman dan cinta kasih, sehingga selalu memperhatikan kesatuan dan memajukan kerukunan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 7 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah. Setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita telah mengetahui bersama bahwa seorang nabi
Ia mewartakan sabda Allah. Ia berbicara atas nama Allah. Ia menyampaikan dan meneruskan pesan-pesan Allah kepada setiap orang. Saudara-saudariku yang terkasih, seorang nabi dipanggil untuk hidup bersama Allah dan menghadirkan Allah bagi orang-orang yang beriman, yang selalu rindu akan penyertaan Tuhan Allah. Pada hari ini kita mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada para murid-Nya, sekaligus kepada kita semua, yaitu selalu waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang dengan menyamar seperti domba. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian kita menyadari bahwa nabi-nabi palsu mewartakan dirinya sendiri karena ia tidak berbuah dari Allah. Dia hanya mewartakan untuk kepentingannya sendiri. Dia mewartakan bahwa orang-orang tidak perlu hidup menurut kehendak Allah dan demi kesejahteraan sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, kita mewarisi ajaran iman Kristiani. Seruan, semangat kenabian membawa kita pada buah-buah yang baik, hidup bersatu dengan Allah, hidup di dalam persekutuan dengan Allah, serta memberikan apa yang baik kepada sesama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa pencinta damai, sudilah kiranya memperkuat iman kami dengan sakramen kudus. Santo Irenaeus telah mencapai kemuliaan karena berpegang teguh pada iman sampai mati. Semoga kami pun setia dalam iman, sehingga memperoleh keselamatan kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.